Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita awali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari surat Roma pasalnya ke-8 ayat 1-8. Oleh sebab itu, sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Sebab hukum roh yang memberi hidup telah memerdekakan engkau dalam Kristus Yesus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh tabiat daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Dan untuk menghapuskan dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa dalam daging. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut keinginan daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut tabiat daging, memikirkan hal-hal yang dari keinginan daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Sebab keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena keinginan itu tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam tabiat daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Pada bagian ini Paulus sudah mulai menekankan mengenai perbedaan hidup dalam pimpinan roh dengan hidup dalam ikatan terhadap hukum Taurat. Ia sekaligus menunjukkan penggenapan yang Kristus lakukan terhadap hukum Taurat yang hanya dapat terwujud oleh Yesus Kristus. Penggenapan itulah yang membawa pembebasan bagi manusia terhadap kuasa dosa, sebuah aksi yang tidak dapat dilakukan oleh hukum Taurat. Meskipun logika berpikir semacam ini tidak serta-merta menjadikan hukum Taurat bersifat rendah atau buruk, Paulus pun sudah menegaskan hal ini berulang kali pada bagian sebelumnya. Hidup dalam roh berarti menerima pembebasan dan menghidupi kuasa yang telah Kristus berikan. Kita tidak lagi terikat pada keinginan daging yang hanya melekatkan diri kita kepada dosa, melainkan seharusnya menyerahkan hidup dalam roh untuk mengarahkan hati dan pikiran hanya kepada Allah. Artinya orientasi hidup setiap umat beriman hanyalah Allah dan tidak dapat berkutat pada keinginan dosa. Meskipun kita juga perlu mengakui bahwa seringkali manusia lalai mengarahkan imannya kepada Allah dan lebih mendengarkan rayuan dosa dengan segala jebakannya. Namun itu tidak berarti menjadi akhir dari kehidupan beriman sebagai umat Tuhan. Kita perlu menyadari bahwa persoalan iman tidak hanya gerakan satu arah atau satu pihak, yakni Tuhan sendiri, melainkan juga melibatkan upaya dari manusia itu juga. Sahabat Alkitab, memikirkan hal-hal yang dari roh berarti kita bersedia mengolah pikiran dan hati untuk terus menjalani hidup dalam roh. Tentu saja, Tuhan adalah penggerak utama yang memampukan kita menjalani hidup sesuai dengan pimpinan roh. Namun kita juga perlu berupaya maksimal untuk terus melawan keinginan daging yang hanya menjauhkan kita dari pimpinan roh. Artinya kita perlu terus melatih kepatuhan beriman dan kepekaan dalam mendengarkan suara pimpinan roh. Hal ini bukanlah hal yang mudah, bahkan cenderung mustahil untuk dilakukan jikalau kita masih bermalas-malasan untuk mengatur pola hidup yang ideal sebagai umat Tuhan. Apalagi jikalau kita masih menganggap bahwa iman akan berubah secara instan dalam satu malam. Marilah kita berdoa. Tuhan, di dalam kebenaran firman-Mu yang kami renungkan ini, tolong kami dengan segala keterbatasan kami sebagai manusia dan kelemahan kami. Tuhan, pimpin kami, mampukan kami untuk terus melatih dan membentuk diri kami menjadi umat yang setia yang terus mengarahkan hati dan pikiran kami hanya kepada-Mu, sehingga kami menjalani hidup yang berkenan di hadapan-Mu. Jangan biarkan kami kalah dengan keinginan daging dan justru menyerahkan diri kami menjadi tawanan dari keinginan dosa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Pemberi kehidupan kami berdoa dan menyerahkan hidup ini. Amin.